Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh berkurban dengan hewan yang dibeli dengan berhutang Ustaz? Misalnya karena saat ini musim kurban belum ada uang cash atau baru bulan berikutnya punya utang. Yang kedua, apakah boleh kurban secara online Ustaz? Sekarang kan lagi banyak layanan kurban secara online. Hukumnya seperti apa Ustaz? Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hutang ya. Islam ini tidak memberatkan pemeluknya. Sehingga yang diperintahkan berkurban itu yang memiliki keluasan rizki. Kalau engkau tidak punya, jangan memaksakan diri. Niatmu itu pun sudah ditulis. Karena bicara utang, berat utang ini. Orang mati kalau meninggalkan utang itu nggak masuk surga sampai utangnya dilunasi. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Tapi kalau bicara orang ini sebenarnya Ustaz, dia punya aset, dia punya duit belum cair. Tapi insya Allah kalaupun dia mati, insya Allah warisannya tuh ada yang untuk melunasi utang tersebut. Maka boleh-boleh aja dia berkorban dengan hutang. Asalkan tadi dia punya harta yang dapat atau cukup untuk melunasi hutangnya. Masalahnya dia nggak pegang uang cash karena sekarang uang nunggu, kadangkala lagi jual rumah, lagi jual ini belum laku, sehingga dia nggak pegang uang cash, dia mau pinjem dulu, baru kemudian nanti kalau itu laku, itu cair, dia bayarin nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ketika engkau nggak mampu, jangan memaksakan diri. Tapi Ustadz, sebagian orang ini nggak mampu, beli barang itu utang sebenarnya. Dia beli motor utang, itu utang, masa kurban nggak utang? Ini sebenarnya boleh-boleh aja berkorban dengan berhutang, sah. Asalkan tadi dia punya sesuatu untuk melunasinya. Sebagian ulama ditanya tentang gimana sekarang anak ini punya uang, tapi anak punya utang. Anggap anak punya utang 5 juta, anak punya uang 5 juta. Mana yang harus anak pilih? Berkorban atau bayar utang? Maka yang lebih utama adalah membayar hutang. Karena itu kewajiban dia, tanggungan dia. Sedangkan kurban dia nggak punya tanggungan karena memang dia nggak mampu. Kecuali dia anak kok kepingin kurban Ustadz ya. Duit anak ada lagi, bentar lagi insya Allah cair. Kalau kondisinya seperti itu maka dia perlu bertanya kepada pemilik uang. Afwan nih, uang antum sudah ada 5 juta. Tapi anak terus terang kepingin kurban anak. Apa boleh pembayarannya ditunda? Nanti kalau anak dapat duit lagi anak bayarin ke antum. Kalau pemilik uang mengatakan tafadhol, nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kita bayarin sama dia. Karena itu milik dia. Terus online. Iya. Berkaitan dengan korban online. Dalam berkorban itu sah diwakilkan. Jadi mewakilkan orang lain untuk membeli hewan kurban kita. Mewakilkan orang lain untuk menyembelih hewan kita, hewan kurban kita. Dan mewakilkan orang lain untuk membagikan hewan kurban kita itu diperbolehkan. Namun jamaah, hati-hati. Karena kalau cari wakil itu harus yang amanah. Lagi ribut nih di grup keluarga anak, lagi ada ribut-ribut dikit. Tentang, jadi kita bayar 300.000, kita dapat hewan kurban. Jadi ada satu lembaga yang mengumpulkan kurban orang-orang. Kemudian sama mereka itu dipotong. Kurban itu dipotong benar. Lalu siapa yang mau ambil bayar 300.000. Dikasihkan dia itu. Sebenarnya untuk disalurkan. Artinya pihak ini nggak amanah. Seharusnya dia bertugas untuk menyalurkan. Tapi dia tidak menyalurkan. Malah dia cari orang yang mau bayar 300.000. Diperbolehkan ngambil hewan kurban. Tapi udah dipotong. Jadi dia nggak sesuai gitu. Jadi tolong ketika mewakilkan orang lain. Baik itu lembaga atau perorangan. Dilihat. Amanah nggak tempat ini? Dia salurkan kemana?
Karena bicara menyalurkan korban ini berat loh. Kita di kampus STDI sekarang ini panitia sedang kebingungan karena mahasiswa pada pulang semuanya. Kondisinya PPKM. Gimana cara kita menyalurkannya nanti? Capek tiap tahun anak rasakan. Lelah kita. Menyembelih sapi, menyembelih domba, kita potongin, kita bungkusin, kita bagi kupon ke masyarakat. Paling enak potong, siapa yang mau bagikan? Fadhol. Loh, kita tahu dari mana dia bagikan atau tidak. Bisa jadi dimakan sama dia. Maka bagi yang ingin korban bukan online ya, mewakilkan walaupun sistemnya sekarang online, tolong jangan sembarangan. Karena banyak penipu-penipu di online tersebut atau orang-orang kalau tidak dikatakan penipu kurang amanah. Sehingga kita harus benar-benar memastikan kurban kita. Lebih baik kita kepada keluarga kita umpamanya, atau kawan kita, atau lembaga yang kita tahu dengan siapa yang ada di situ dan terbukti memang kurbannya itu dibagikan, jamaah. Disalurkan, dan sekali lagi menyalurkan itu perlu dana, perlu tenaga. Sehingga tolong ketika mau korban secara online tadi, ditanyakan, Ana beli 2 juta, ini sudah dibagikan, sudah masuk include biaya pemotongan, biaya pendistribusian, tanyakan. Karena yang bayar 300.000 ini dikatakan, enggak, ini yang beli kurban, dia itu kita minta, bukan kita minta kepada yang ngambil kurban ini 300.000 sebagai biaya perawatan. Loh, emangnya orang yang berkorban itu enggak ditarik biaya perawatan? Karena sejatinya ingat, enggak boleh kita itu mengambil dari kurban kita sebagai ongkos untuk jagal umpamanya. Kulitnya untuk jagal. Kepalanya untuk jagal. Sebagai ongkos itu nggak boleh. Sebagai upah nggak boleh. Tapi sebagai hadiah boleh-boleh aja. Jadi intinya sekali lagi yang mau mewakilkan orang lain dengan sistem online itu tolong dicek kredibilitas lembaga tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab.